Assalamualaikum pemirsa, ketemu lagi dengan Sultan Malano masih dalam pembahasan pemilu 2024. Kita masih ingat pemirsa, pada tanggal 13 Agustus 2023 Prabowo mengumumkan koalisi besarnya. Koalisi besar itu terdiri dari Partai Gerindra, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Golkar, dan Partai Amanat Nasional. Prabowo nampak begitu bangga dan bahagia. 46% dari kursi di DPR dikuasai oleh koalisi Prabowo yang diberinya nama Koalisi Indonesia Maju. Banyak tepuk tangan untuk Prabowo waktu itu. Dan juga banyak yang menduga ini adalah hasil cawe-cawe Jokowi. Namun tentu saja ini dibantah oleh koalisi tersebut. Keempat partai ini adalah partai koalisi Jokowi. Ya, wajar saja kalau pengamat berpendapat begitu. Karena Prabowo Subianto menegaskan koalisi mereka yang besar itu punya program untuk menjalankan 100% program Jokowi. Tampak begitu, Prabowo benar-benar lengket dan terpukau dengan pesona Jokowi. Dari terbentuknya koalisi besar Prabowo ini, kita pindah kepada tanggal 1 September 2023, di mana SBY mengatakan Anies Baswedan dan Partai Nasdem pengkhianat. Selama hampir 1 jam SBY berpidato, namun terbongkar hal-hal yang lainnya karena ada sesuatu yang disampaikan SBY yang justru menjadi perhatian pengamat politik. SBY mengatakan ada menteri aktif yang membujuknya untuk membuat poros baru dalam koalisi yang terdiri dari Partai Demokrat, Partai PKS, dan Partai P3. Menteri Jokowi itu mengatakan ini udah sepengetahuan Pak Lurah. Bahkan lanjutnya, koalisi-koalisi yang ada saat ini ada yang mendesainnya, ada grand desainnya. Mungkin maksudnya adalah koalisi 4 partai Prabowo Subianto. Ini diucapkan oleh Susilo Bambang Yudhoyono dalam pidatonya yang panjang karena pada waktu itu dia menuduh Anies Baswedan dan Surya Paloh telah mengkhianatinya. Namun banyak pengamat yang membahas khusus yang itu saja, yang Pak Lurah. Pak Lurah itu siapa? Jadi setelah terbentuknya koalisi 4 besar, ada yang ingin membuat koalisi baru, yaitu P3, Demokrat, dan PKS. Padahal PKS dan Demokrat sendiri adalah koalisinya yang mendukung Anies Baswedan. Untuk apa poros baru itu dibentuk? Ya pastilah untuk menyingkirkan Anies Baswedan sebagai calon presiden. Kemudian kita mundur sedikit kepada penyebab perpisahan AHY dengan Anies Baswedan. Pembahas tim 8 sudah tuntas untuk memilih AHY sebagai wakil presiden Anies. Namun Demokrat tidak sabar untuk deklarasi. Mereka bahkan mengancam apabila
Anies AHY tidak dideklarasikan dalam waktu cepat, mereka akan mempunyai opsi lain. Ancaman itu terjadi sebelum Surya Paloh ketemu dengan Muhaimin Iskandar. Ancaman ini juga sudah disampaikan ke Surya Paloh. Mungkin inilah sebab titik balik perubahan pikiran dari Surya Paloh. Koalisi perubahan terdiri dari 3 partai. Satu aja partai yang keluar, maka hancurlah harapan untuk mencalonkan Anies sebagai presiden. Padahal waktu pendaftaran ke KPU masih ada sekitar 6 minggu lagi. Mungkin menurut Sultan Malano inilah penyebab Surya Paloh mengundang Muhaimin Iskandar ke kantornya di Nasdem Tower, meminta Muhaimin Iskandar bergabung dan sebagai imbalannya Muhaimin dijadikan calon wakil presiden. Karena bila Anies berpasangan dengan Muhaimin Iskandar, tidak akan pernah ada ancaman koalisi lain untuk mundur. Konsepnya lebih baik mengkhianati daripada dikhianati. Lebih baik hitam daripada abu-abu. Nah, ternyata tawaran Surya Paloh terhadap Muhaimin Iskandar itu disambut sumringah oleh Muhaimin. Muhaimin udah kesal sama Prabowo. Udah 1 tahun menjalin hubungan dengan Prabowo, namun merasa diabaikan ketika Prabowo mendapat dukungan dari Golkar dan Partai Amanat Nasional. Ini namanya pucuk cinta ulam tiba. Bagaimana dengan Anies sendiri? Saya percaya Anies bukan pengkhianat, nggak punya tampang untuk berkhianat. Berkhianat itu hanya versi Demokrat yang kecewa. Tapi bila Surya Paloh mengatakan bahwa ada poros baru yang sedang dibentuk atau sedang rayu-rayu untuk dibentuk, yang anggotanya adalah P3, Partai Demokrat, dan PKS. Karena bersamaan dengan rencana pembentukan itu, Demokrat mengancam akan punya opsi lain bila tidak segera diumumkan atau dideklarasikan AHY sebagai wakil presidennya Anies. Maka kembali lagi ke rumus tadi, lebih baik mengkhianati daripada dikhianati. Ini adalah politik. Jadi sebenarnya Demokrat yang mengancam untuk keluar dari koalisi terlebih dahulu sebelum dia dikhianati. Kemana tuh analisa Sultan Malano pemirsa? Oke juga kan? Kalau ini benar, maka pasangan Caimin dengan Anies Baswedan bukanlah desain Pak Lurah, tapi kecelakaan desain Pak Lurah. Karena poros baru itu bila terbentuk, maka itu akan menyingkirkan Anies Baswedan dan Partai Nasdem sekaligus dari kontestasi politik 2024. Berarti cerdas nggak Surya Paloh tuh? Cerdas, berani, dan kuat dia. Gigit jarilah Pak Lurah. Siapapun Pak Lurah ini, kita tanyakan kepada SBY, karena SBY mengatakan Pak Lurah. Dan kita tanyakan lagi kepada menteri yang datang menemui SBY itu, yang menyebut Pak Lurah itu. Oke ya pemirsa, jangan baper, jangan golput, jangan muak, tetap ikuti kontestasi politik yang seru ini. Assalamualaikum.
Thank